Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari jurusan Informatika kelas Internasional Universitas Muhammadiyah Surakarta ingin menjelaskan atau ingin membagi hasil mengenai laporan akhir yang telah kami buat. Sebelum kami mempresentasikan hasil dari presentasi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wibiartono Hutomo Kertasanjaya, selaku Ketua Kelompok dari Kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Faradini Salam sebagai anggota. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Novel Muhaimin sebagai anggota. Oke, terima kasih atas perkenalannya. Baik, langsung saja kita masuk ke presentasi, dimulai dari saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai halaman utama dari proyek yang telah kami buat. Oke, dimulai dari sebelah kiri layar, kiri atas, terdapat login, sign up, dan tanggal. Tanggal ini merujuk ke tanggal sekarang atau tanggal akses. Nah, di bawah itu ada logo dari proyek kami, yaitu Ozone. Dan di sebelah sisi kanannya terdapat 3 list, yaitu ada home, ada game, ada about. Di dalam game ini terdapat 3 kategori game, yaitu ada Valorant, Mobile Legends, dan PUBG. Di bawahnya terdapat gambaran dari official game masing-masing. Ada Mobile Legends, ada Valorant, lalu ada PUBG. Ketika diklik, ini akan mengarah ke website resmi dari game tersebut. Baik, selanjutnya bagian bawah. Nah, di bagian bawah ini, di halaman utama terdapat widget sidebar, yaitu di sebelah kanan yang bisa kita lihat di sini. Ini bertujuan untuk mengangkat apa sih yang ada dari halaman menu ini, terus apa saja yang diangkat oleh site ini. Nah, di sini bisa lihat ada sapaan, yaitu selamat datang, lalu ada ajakan, yaitu untuk mengajak jadi member kami, lalu ada iklan, lalu di bawahnya ada hot news, yaitu berita-berita yang hangat atau berita-berita yang terupdate. Nah, di sebelah sisi kiri itu terdapat kolom berita. Nah, kolom berita ini mengangkat berita-berita yang terupdate dan yang hangat diperbincangkan sekarang ini. Di tampilan ini ada 3 berita, yaitu ada berita Mobile Legends, ada berita Valorant, ada berita PUBG. Dan di sini tidak lupa juga ada footer untuk melambangkan Ozone ID, itu milik Ozone ID. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai per halaman dari game. Salah satunya ialah Mobile Legends. Sama seperti halaman utama, untuk tampilan background-nya di sini, cuma perbedaan terdapat di gambar di sini. Karena kategori Mobile Legends menggunakan satu gambar. Ketika diklik, itu sama seperti sebelumnya menuju ke halaman resmi dari Mobile Legends. Kita scroll ke bawah, kita lihat di sini. Di sini terdapat widget sidebar dan kolom berita. Di sebelah kanan itu widget sidebar, di sebelah kiri itu kolom berita. Nah, di sini terdapat video tutorial gameplay. Ada Assassin, Lancelot, dan lain-lain hero-hero yang ada di Mobile Legends. Lalu ada download link, di sini juga ada yang buat Android bisa klik di sini. Lalu ada tutorial mendownload Mobile Legends dengan emulator. Yang pengen main Mobile Legends di PC bisa lihat di sini tutorialnya. Ya. Adapun di sini berita di sisi kiri. Di sini bisa kita lihat di sini ada 3 berita di sini. Kita angkat 3 berita. Yang dimana setiap beritanya itu memiliki main ID-nya sendiri, memiliki gagasan tersendiri, memiliki tema sendiri. Di sini bisa kita lihat baru sepenggal dari isi berita. Jika kita ingin melihat lengkapnya, kita klik selengkapnya.
dan akan muncul berita lengkap. Oke, baik kita klik. Bisa dilihat di sini beritanya lengkap, tidak sepotong-potong. Oke, baik. Sama seperti kedua berita lainnya, ketika diklik itu akan menampilkan berita lengkap. Oke, baik. Halaman berikutnya akan dijelaskan oleh Saudari Farah, silakan. Baik, terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan laman tentang Valorant. Jadi sama seperti Mobile Legends, di bagian atas terdapat gambar Valorant-nya, agent-agent dari Valorant. Ketika diklik juga sama akan menuju ke halaman Valorant resminya. Kemudian bagian bawah, sebelah kanan juga ada video tutorial dari agent-agent tersebut, kemudian ada download Valorant-nya, dan juga ada tutorial cara mendownload. Sebelah kiri juga ada sepenggal berita dari berita utama. Di halaman ini terdapat 3 berita. Kemudian ketika kita klik selengkapnya, maka berita yang lengkap akan muncul. Jadi bagian halaman itu hanya sepotong saja. Baik, sekian dari saya untuk halaman Valorant. Untuk halaman selanjutnya yaitu PUBG akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Noval Muhaimin. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan halaman PUBG, yang dimana halaman ini sama halnya seperti halaman-halaman sebelumnya. Dan gambar ini gambar PUBG, yang dimana gambar tersebut apabila klik akan menuju ke website resminya. Baik. Dan di sini kita bisa melihat di bagian kanan terdapat 3 widget, di mana widget yang paling atas terdapat video tutorial, yang dimana terdapat link yang menuju ke YouTube atau video-video. Nah, yang kedua terdapat download PUBG, dan isinya ada link-link aplikasi untuk Android, ada untuk PC Lite, dan juga PC original. Dan yang paling bawah widget ada tutorial mendownload PUBG Mobile dengan menggunakan emulator. Dan yang bagian kiri terdapat kolom berita, 3 kolom berita ya, yang dimana kolom-kolom berita ini sebagai thumbnail berita, yang dimana kita dapat melihat atau membaca berita tersebut dengan klik selengkapnya. Nah, di sini kita bisa melihat berita yang lebih lengkap dari sebelumnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya Farah untuk menjelaskan about. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang About Us. Jadi di About Us ini, di bagian atas terdapat 3 kolom, yaitu profil dari kami, yaitu Wibi, Farah, dan Noval. Di sini, kemudian di bagian bawah juga ada profil tentang ozon. Jadi ada logo ozon yang berwarna hitam keabu-abuan dan juga ada warna biru. Kemudian ada arti dari ozon, kemudian juga ada target dari ozon. Dan juga ada footer yang akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Noval Muhaimin. Baik, di sini terdapat footer yang dimana sebagai di bagian kirinya terdapat secara garis besar dari website Ozon. Dan yang di tengah ada Connect Us, yang dimana terdapat 2 link tentang media sosial dari website Ozon. Yang pertama Instagram dan yang kedua Facebook. Dan kemudian yang bagian kanan terdapat Contact Us, yang dimana pengunjung dapat memberikan kritik, saran, pesan
dan menuju ke email kami. Dan yang paling bawah terdapat keterangan copyright. Baik, terima kasih. Selanjutnya. Oke, baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya telah menjelaskan halaman dari website ini. Selanjutnya kami akan menjelaskan source code dan CSS dari website kami. Baik, dari yang pertama itu dari main menu ya. Main menu di sini kita lihat terdapat title yaitu nama dari websitenya. Lalu di sini kita menggunakan CSS dari main menu. Dan di bawahnya di sini ada menu 1. Menu 1 itu yang tadi di awal yang udah saya jelaskan dari awal, itu yang bagian atas, bagian kiri. Itu terdapat login, sign up, lalu ada tanggal. Nah, tanggal ini berupa JavaScript menggunakan if sebagai keadaannya. Oke. Selanjutnya sebelum itu kami membagi 2 section, yaitu section kedua, section pertama dan kedua. Bisa kita lihat di sini, section pertama itu bagian atas. Bagian atas ini section pertama. Lalu section kedua bagian bawah, yaitu bagian berita sampai footer. Oke, selanjutnya di sini ada link, ada gambar terus ada link. Lalu di sini ada sidebar. Sidebar ini bertujuan untuk memberikan bar atau kotak di sebelah kanan yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Widget itu sebagai kelasnya per barnya. Selanjutnya di sini ada kolom berita. Di sini ada web, ada blog, ada Putendo, ada Postinfo sebagai kelasnya. Masing-masing memiliki beritanya masing-masing di sini. Untuk selengkapnya dikhususkan untuk menggunakan kelas Continue Lendo karena kami ingin membuatnya semenarik mungkin. Tuh. Dan untuk footernya di sini bisa kami lihat, bisa kita lihat di sini. Di sini ada kelas footer content about. Yang tadi bisa dilihat di sebelah kiri footer itu terdapat ozone beserta ininya, emblemnya mungkin. Lalu di sini tengah-tengahnya di sini ada connect us. Connect us tadi ada berupa Instagram, Facebook. Lalu ada contact us itu yang tadi ada pengisian email dan saran, pesan dan kesan untuk HTML untuk website yang telah kami buat ini. Dan di bawahnya ada copyright. Kita bisa lihat di sini sebagian besar dari seluruh background dari HTML yang telah kami buat di sini. Dari keseluruhan, semua yang kami buat itu sama, satu CSS. Bisa kita lihat di sini menggunakan section yang tadi bisa dijelaskan, ada 2 section pertama dan section kedua. Ada wave kita menggunakan PNG sebagai wave dan menggunakan size cover sebagai penutupnya cover itu. Lalu selanjutnya ada logo dari Ozone ini, terus ada menu 1. Menu 1 itu yang tadi di atas yang ada login, sign up dan ada tanggal. Menu atas, lalu ada menu 2. Menu 2 itu berupa list yang tadi, ada home, ada game, ada about. Dan berikutnya ada isi drop down. Isi drop down ini isi dari game yang tadi bisa dilihat. Jadi isinya itu ada Valorant, ada PUBG, ada Mobile Legends di sini. Sidebar yang tadi, widget sidebar di sini bisa kita lihat ada macam-macam. Ada untuk tutorial untuk download dan ada tutorial lainnya. Oke. Selanjutnya di sini ada berita, warp itu berita untuk memunculkan berita dalam kolom. Lalu di sini ada Putendo, yaitu berita pada kiri, image pada berita. Lalu H1 itu huruf atau head pertama dari kolom berita. Dan di sini ada continue lendo yang tadi bisa kita
jelaskan, yaitu jika kita mengklik selanjutnya, itu ada gambar animasi atau ada transisi kanan kiri dari tulisan selengkapnya. Itu transisi dari selengkapnya itu yang menggunakan transisi ini. Oke, satu float itu ya meratakan kiri, kita mengambangkan kiri. Lalu sini ada footer konten, ada footer bottom, dan lain-lain. Oke, untuk keseluruhannya ini sama CSS-nya, terkecuali untuk about dan untuk footer. Persilakan Saudari Farah untuk menjelaskan laman dari about. Silakan. Baik, terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan tentang About Us yang kami buat. 50% isi dari HTML itu sama. Di sini terdapat perbedaan. Di bagian bawah ada saya memasukkan 3 kolom profil kami itu di dalam kelas tim, dan juga ada kelas team member. Jadi kelas tim ini sebagai kolomnya dan team member itu sebagai isiannya. Di sini ada profil kami, kemudian di bagian bawah di section ini, di section tim ini saya memasukkannya di bagian yang background biru. Jadi bagian section yang atas. Nah, kemudian yang bagian bawah section yang profile. Jadi sini bagian atas dari About Us. Jadi dimasukkannya di bagian background yang warna biru. Berbeda dengan yang profile, ini dimasukkannya di section yang kedua, yaitu di bagian wave. Jadi, tetapi dikasih namanya kelas profile karena berbeda isian CSS-nya. Masuk kelas juga di wrapper 2. Jadi profilnya dari profile logo arti dari Ozone sama target dari Ozone itu masuk ke dalam section yang kedua bagian wave ke bawah. Kemudian ada footer yang akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Noval Muhaimin. Ya, baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan source code dari footer, di mana footer ini terdapat beberapa bagian, dan di sini bisa kita lihat dari kelas footer content, yang dimana gambaran dari seluruh footer, dan di dalam footer konten tersebut ada konten about, konten social, dan juga konten pesan. Ya, di dalam konten about yang dimana bisa kita lihat terdapat penjelasan dari garis besar Ozone, dan selanjutnya terdapat konten sosial yang dimana isi-isinya terdapat link-link media sosial dari Ozone, dan juga terdapat konten pesan yang dimana terdapat form yang bisa kita isi atau pengunjung isi dengan menggunakan email mereka dan akan masuk ke email kami. Dan yang paling bawah terdapat footer bottom yang menjelaskan tentang copyright dari Ozone. Baik, terima kasih. Selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Mungkin ada tambahan? Ya, sekian. Ya, sekian. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.